Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Muhammad Zainul Mutakin, CGB Angkatan 7, SDN Sumber Teguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Budaya positif melalui pembiasaan bersalaman, berdoa, dan membaca surat pendek Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai, dan keyakinan kelas. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama. Pagi ini dipimpin oleh Mbak Karin. Silakan Mbak Karin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembiasaan membaca surat pendek Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan duduk Mbak Karin. Anak-anak, pagi ini sebelum pembelajaran kita mulai, kita melakukan kesepakatan bersama untuk menuju ke kelas kemudian kita ada yang tahu atau pendapat dari anak-anak kelas impian kita itu kelas impian yang bagaimana? Bagus. Ada lagi menyenangkan, ada lagi bersih. Ya. Kelas impian kita tadi disebutkan ada 3. Kelas yang menyenangkan Pak, kelas yang bersih Pak, kelas yang nyaman, kelas yang disiplin dan lain sebagainya. Pinter. Tapi untuk menuju ke kelas impian, kalian harus melakukan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Yakin bahwa untuk menuju ke kelas impian saya harus melakukan ini supaya jadi menjadi kelas impian. Mestinya harus perbuatan yang baik. Ini saya bagikan kertas. Untuk yang laki-laki warna, oh sebaliknya tidak apa-apa.
Yang laki-laki warna pink, yang perempuan warna kuning. Silakan. Kalian tulis keyakinan kelas kalian. Silakan ditulis keyakinan kelas kalian. Ayo. Bukunya dicoba. Yakin bahwa menuju kelas sekian kita sekelas harus seperti ini, Pak. Kalau sudah nanti ditempel di sebelah sini, ya. Kalau sudah silakan. Ya. Bagus, maju, Mbak Soko. Tarik. Yang perempuan sebelah sini, yang laki-laki sebelah sini, yang sudah ke sini. Ya, gantian. Ya, sebentar dari Pak Karim. Ya, bentar. Sini, Mbak. Sini, ya, bentar. Perempuan dulu, perempuan dulu. Diambil sebetulnya tak apa-apa. Kalau sudah silakan duduk. Kalau sudah silakan duduk.
Sudah semuanya ya? Nah, berarti kan gini. Ya, anak, dari keyakinan kelas yang kalian buat, saya bacakan ya, satu persatu. Keyakinan kelas yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi ya, kalian harus yakin bahwa kelas ini supaya bersih. Yang kalian lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi intinya seperti itu. Yang namanya keyakinan kelas. Yang kedua, semangat Pak. Setiap belajar harus semangat. Gak oleh metu. Kemudian menjaga kebersihan. Lalu disiplin. Kalau waktunya masuk ya masuk. Tidak boleh makan dan minum di sekolah. Kemudian saling membantu. Saling membantu itu tidak pada saat temannya mengerjakan, kemudian kalian membantu memberikan contohan jawabnya tidak seperti itu. Jadi, membantu cara mengerjakan. Keluar kelas minta izin, Pak, saya pipis. Ya. Kemudian berpakaian rapi, kayak seragam rapi batik, ya, Bang, batik. Kemudian piket sesuai jadwal. Lalu kemudian saling menghargai teman, tidak boleh bertengkar. Kemudian kalau bertanya mengangkat tangan. Pak, mengangkat tangan dulu. Harus berperilaku sopan. Kemudian saling menolong dan santun. Ini yang perempuan. Kemudian yang laki-laki saling menghormati. Apa, Mas? Yang mana? Tidak apa-apa. Saya bacakan saja. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau sama tidak apa-apa. Kemudian ceria, sama tadi betul guyu, tidak boleh putus. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong adalah sama dengan saling membantu. Kemudian bertemu siapa saja mengucapkan salam. Tidak boleh mencontek. Gak oleh nuntut kancane, nuntut jawab Pak. Nih, kemudian gotong royong boleh. Mengerjakan harus tepat waktu. Yang paling penting ini tidak ramai di kelas. Mengerti, geng? Berarti kita sepakat kita harus melakukan mentaati yang namanya keyakinan kelas menuju ke kelas ini. Kelas impian kalian tadi apa? Kelas yang bersih dan menyenangkan. Diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Sumber Teguh, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sumber Teguh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang terhormat,
Acara kali ini adalah diseminasi dalam artian pengimbasan dari pembelajaran CGP, yaitu tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Ini merupakan aksi nyata yang harus diunggah atau didokumentasikan oleh calon guru penggerak. Sebelum acara kita mulai, acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SDN Sumber Teguh kepada Bu Namsia, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita semua pada siang hari ini dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Untuk selanjutnya semoga selawat salam tetap limpah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin untuk kegiatan siang hari ini dari rekan kita Bapak Muhammad Zainul Mutakin SPD SD, alhamdulillah beliau telah melaksanakan kegiatan sebagai guru penggerak. Semoga apa yang beliau dapatkan menjadikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Dan kami semua, Pak Yen, terima kasih sebagai guru penggerak telah berapa kali ya untuk mengunggah aksi nyata. Bagus sekali, terima kasih, semangat untuk Bapak. Semoga selalu semangat dan menjadikan anak-anak kita lebih baik untuk kedepannya di lembaga kita, menjadikan anak-anak kita yang lebih berkarakter dan berpotensi. Amin. Allahumma amin. Dan untuk selanjutnya pada kali ini marilah kita ikuti bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Zainul Mutakin tentang budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Untuk Pak Zain, ikutilah semua kegiatan dengan seksama, niat yang ikhlas. Semoga yang ditempuh senantiasa akan menjadikan teladan bagi kita semua dalam peningkatan karakter anak, peningkatan potensi kita sebagai pendidik sehingga anak-anak kita jadi anak-anak yang berkarakter. Amin. Allahumma amin. Dan kepada Bapak Ibu guru, Ibu guru semuanya, kami ucapkan terima kasih dukungannya. Terima kasih karena kebersamaan kita adalah merupakan modal yang utama untuk kesuksesan kita bersama. Ibarat pepatah, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Nah, untuk itu terima kasih Pak Zain apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu penyampai, pemateri di guru penggerak. Kami semua diibaskan kepada rekan-rekan kami di SDN Sumber Teguh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk Pak Zain, untuk kita semua, dan untuk anak-anak kita, umumnya sekolah kita. Terima kasih, mohon maaf, dan alhamdulillahirabbil alamin. Semangat selalu, sehat selalu, semoga tambah barokah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Namsia. Acara selanjutnya adalah sosialisasi atau pengimbasan budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, kita santai tapi serius. Sebelum sosialisasi, yang pertama yang akan saya lakukan adalah
pengalaman saya di CGP, setiap kali pembelajaran itu selalu ada yang namanya ice breaking. Kita harus tertawa dulu sebelum melaksanakan tugas. Nah, ini ice breaking ada 3 nanti. Yang pertama, gajah naik becak, kelihatan apanya gitu? Ngayal. Masuk, Bu Anis kelihatan apanya? Ini yang besar-besar ini. Ya, betul kali. Kelihatan bohongnya, karena gajah naik becak. Kemudian ekstrik yang kedua, lemari apa yang bisa masuk kantong? Lemari ibu. Benar. Betul. 5.000. Oh, pinter. Ya, betul sekali Bu. 101 Bu ya. Ya, ini mari. Pas tanggal muda kan. Iya, masuk. Lagi ngantri ya. Ekspresi yang terakhir gampang sekali. Apa bahasa Jepangnya diskon? Diskon. Makasih murah. Iya. Aku tenang itu aku. Tak kasih murah. Bapak Ibu yang terhormat, di dalam filosofi KHD Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik manusia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam artian tujuan pendidikan menurut KHD yaitu menuntun kodrat anak kita, tidak boleh memaksakan kehendak. Kita bisanya hanya menuntut kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam adalah namanya juga anak. Anak kodratnya bermain. Dan disarankan menurut KHD pada saat kita melakukan pembelajaran, kita lakukan kolaborasi, inovasi dalam artian bermain sambil belajar. Kita tidak bisa menuntut anak kita, hanya bisa menuntut. Kemudian menuntun menuju karakter-karakter yang baik. Kita hanya bisa mengarahkan, menjadi fasilitator. Kemudian untuk kodrat zaman, kita harus pandai-pandai mengarahkan anak menurut zamannya. Dalam artian kalau zaman sekarang itu kan berbasis IT. Alhamdulillah semua kejadian pasti ada hikmahnya. Pada saat COVID, anak-anak utamanya kita juga dituntut untuk bisa IT, sehingga pembelajaran dulu menggunakan pada saat COVID pembelajaran menggunakan sistem daring, dan itu salah satu perkembangan zaman atau kodrat zaman. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu, silakan, ada yang namanya kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu, untuk menjaga benda yang ada di kepalan Bapak Ibu sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Ada 3 pertanyaan,
Menurut Anda, apakah sesuatu yang berharga bagi kehidupan Anda? Betul saja dijawab, disimpan mau. Menurut Anda apa ya? Kemudian ketika Anda membujuk, menghardik, ada yang membujuk. Ketika ada orang yang membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang, apakah Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda? Mungkin jawaban yang ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda, ini nanti dibahas di belakang. Dalam artian saat ini diling-ling mawon. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Enten sing jawab emas, enten sing jawab uang, enten sing jawab anak ya, dan lain sebagainya. Jawaban untuk pertanyaan ketiga tentu kita sendiri yang memegang kontrol ya. Dalam artian kita yang mempraktekkan, kita yang memegang tangan, kita yang memegang tangan, yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita yang memegang kontrol tersebut. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Dalam artian seperti perubahan paradigma teori kontrol, perubahan pola pikir paradigma menurut Dr. William Glasser. Dalam kontrol teorinya yang pertama adalah kontrol ilusi kontrol. Seperti ini di dalam dunia pendidikan, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Terkadang kita sering memaksa, padahal menurut KHD di dalam pembelajaran kita hanya menuntun, bukan menuntut atau memaksa. Tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Tapi dalam artian kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak yang positif. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Niki maksudnya nopo? Dalam artian semua perilaku atau tingkah laku yang dilakukan anak, baik positif atau negatif, semua pasti ada alasannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dalam artian apabila kita ada penguatan positif atau bujukan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut bisa jadi akan menyadari atau bisa jadi akan ikut terus dengan kontrol yang kita berikan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dalam artian basa Jawa niku nanti nak kok telat, kok gak garap PR, tak hukum loh. Nah, meskipun nada suaranya rendah, cuma kan itu negatif bagi anak-anak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa,
banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan mungkin akan terbentuk. Bapak Ibu, perubahan atau pola pikir paradigma stimulus respon teori kontrol seperti dalam slide ini. Yang pertama adalah stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam artian semua perilaku memiliki tujuan untuk siswa. Seperti nanti ada contohnya pada saat membuang sampah ataupun barang ataupun jajan yang dibeli di koperasi, kemudian sampahnya dibuang, diselipkan di bunga-bunga. Tujuan mereka ada dua mungkin. Yang pertama jadi rasa-rasa, yang kedua supaya halaman depan kelasnya bersih, jadi disingit di sela-sela tanaman, seperti itu mungkin ya, karena semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti tadi kepala tangan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi yang selanjutnya adalah untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kalau menang kalah itu saya menang, Anda kalah. Tapi kalau model berpikir menang-menang, kita menang berdua atau bersama. Nah ini, siapa yang memiliki kontrol sesungguhnya? Ya, betul, diri kita sendiri ya. Bapak Ibu, di sini terdapat yang namanya disiplin positif. Makna disiplin yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diinginkan berdasarkan nilai diri kita yang kita hargai, dalam artian memanusiakan diri kita sendiri. Jadi makna disiplin kan biasanya kan mendisiplinkan orang lain atau siswa, tapi di sini kita diajarkan untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Jam sekian kita harus berangkat kerja, jam sekian kita harus dan lain sebagainya. Prosesnya dimulai dari diri sendiri. Kemudian teori motivasi yaitu ada 3, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol, menghukum, membuat rasa bersalah, yang ketiga membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, yang kelima manajer. Di dalam teori motivasi nanti ada yang namanya motivasi intrinsik, kemudian motivasi atau keyakinan kelas, juga nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan umum. Dan selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pasti pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan atau kekuasaan manusia seperti itu, yang ketiga kasih sayang, keempat kesenangan, 5 kebebasan.
Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Tadi sudah saya paparkan bahwasanya untuk disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu makna dari disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan ini mungkin proses nantinya siswa-siswi kita, yaitu nilai-nilai kebajikan tersebut yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan perhargaan restitusi. Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam artian suatu misal ada peraturan jam 7 siswa harus sudah masuk. Kalau tidak masuk dihukum lari putar lapangan bola 5 kali. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut, ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti akan dihukum. Dan dengan itu siswa kemudian gimana caranya saya supaya tidak dihukum. Tapi mereka sendiri dalam aturan tersebut merasa tidak nyaman, padahal mereka telat itu karena beberapa hal, mungkin membantu orang tua dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, sehingga muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pastinya mendapatkan hadiah. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Dalam artian memang di nomor 3 ini menghargai diri sendiri. Semuanya dimulai dari diri sendiri. Merdeka digembor-gemborkan oleh Bapak Menteri kita Mas Nadiem. Merdeka semuanya dalam artian enten merdeka belajar, kurikulum merdeka, dan lain sebagainya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kembali lagi, semuanya dimulai dari diri sendiri. Apabila diri kita sendiri disiplin, insya Allah apa yang kita lakukan akan berdampak positif. Bapak Ibu, di sini ada 7 pertanyaan, mungkin
nanti bisa dijawab ya. Di belakang nanti ada kunci jawabannya. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensinya. Dengan jawab hukuman atau konsekuensinya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya adalah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi itu akibatnya. Bagaimana Pak? Ya seperti itu. Cuma dalam artian ini kan ada yang namanya hukuman, kemudian ya bisa tanggung jawab. Untuk nomor 1 mungkin hukuman apa konsekuensi? Konsekuen Pak. Iya. Tanggung jawab. Kita kunci jawabannya. Jadi konsekuensi. Kemudian yang 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat kunci jawabannya. Tidak salah semua. Ada beberapa yang kurang tepat. Sekarang kalimat kita paradigma kita ubah. Jadi untuk salah KB diganti kurang tepat. Ya. Terus pekerjaan anak-anak apabila ada yang salah kurang benar, ya kurang tepat. Sehingga mungkin di hati anak-anak itu mereka tidak merasa gak enak. Ini jawabannya. Ada yang hukuman, kemudian konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi lari 10 kali muter lapangan bola basket. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Menumpahkan air, kemudian konsekuensinya adalah membersihkan, ya, bukan hukuman. Tanggung jawab ya. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci yang namanya disiplin. Kemudian hukuman itu terasa seperti dipaksa. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dalam artian karena paksaan dia lari, padahal kalau pada saat terlambat itu datangnya terlambat karena alasan tertentu yang mungkin masuk akal buat kita. Pada saat terlambat dia sudah sakit, kemudian kita suruh untuk lari, dia tambah sakit. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau itu merupakan hukuman. Suatu misal disuruh terlambat, kemudian berdiri di depan lapangan upacara, diangkat 1 kaki ya. Di samping dia merasa sakit hati ataupun fisiknya mungkin pegel ya, terus dia dipermalukan dan merasa tak dihargai. Pada saat dia kembali ke komunitasnya, mungkin komunitasnya dalam artian komunitas itu kelasnya, mungkin dia akan minder. Kemudian konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dalam artian tadi menumpahkan air kemudian membersihkannya. Kalau dalam jangka waktu yang pendek mungkin pegel lah ini, cuma nanti ke belakangnya tanggung jawabnya bisa terwujud atau bisa muncul. Kemudian anak menghargai disiplin.
Kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kadang ada pepatah, bukan pepatah, selengean itu peraturan dibuat untuk dilanggar, padahal bukan ke situ. Nanti mungkin ada paparan tentang kenapa kok keyakinan kelas kok tidak peraturan saja. Itu nanti perbedaannya ada. Yang terakhir adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti tadi, dalam artian setelah dihukum anak-anak kembali ke kelasnya, kemudian dia kehilangan hak. Dalam artian kehilangan hak itu podo-podo muridé yang dihukum dan lain sebagainya, kemudian dibuat tidak nyaman, biasanya itu diasingkan oleh temannya. Kasihan. Di sini kita akan merubah paradigma kita tentang penghargaan. Ternyata penghargaan itu efeknya seperti ini, Bapak Ibu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya saat kita menjanjikan sebuah hadiah. Menurut Alfikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dalam artian seperti ini paparannya, di dalam kelas tidak kita pungkiri anak-anak, tujuan kita sangat mulia adalah salah satunya menjadikan anak menjadi lebih mengerti, lebih pintar. Tapi kita tidak bisa memaksakan anak-anak sesuai dengan kehendak kita. Karena anak memiliki kodrat alam juga memiliki kodrat zaman. Dalam artian kita harus bisa pandai-pandai, pintar-pintar menuntun anak. Kemudian apabila anak sudah bisa untuk kelas rendah, sudah bisa membaca, ayo kalau bisa membaca saya kasih buku. Bagus, itu stimulus. Dalam artian kontrolnya kita bisa mengontrol anak dengan memberikan hadiah. Tapi nanti efeknya seperti paparan nanti di belakang. Sebenarnya mungkin kalau kita berusaha untuk memberikan pengajaran anak-anak, menuntun anak-anak, dan anak-anak tanpa diberikan hadiah sudah bisa membaca sendiri, mandiri, itulah penghargaan sesungguhnya. Penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka menengah. Penghargaan menghukum, penghargaan hukum itu bagaimana? Seringkali kita temui, saya juga dulu pada saat pembelajaran CGB itu seperti itu. Dalam artian itu saya terbuka untuk paradigma saya bahwa tidak semua penghargaan itu berakibat positif. Tapi kita tidak bisa menghilangkan yang namanya penghargaan pada anak. Tidak bisa kita menghilangkan 100% seperti itu. Penghargaan hukum pengertiannya adalah seperti ini. Siswa yang berprestasi akan diberikan penghargaan. Penghargaan berupa mungkin piala atau buku dan lain sebagainya. Tapi pada saat siswa tersebut mungkin Fajar selalu peringkat 1. Setiap kali ada ujian dia selalu mendapatkan penghargaan. Pada saat itu dia mendapatkan tugas PR yang menurut dia itu kurang mengerti. Akhirnya orang tuanya disuruh untuk membantu mengerjakannya. Orang tuanya kemudian bahasa Jawanya sambat, angelele, kula nggih angel tapi kula kepengin oleh hadiah. Dan di situ
Tidak anaknya saja, orang tuanya juga merasa terhukum. Iki nek anakku gak iso biji 100, iki gak oleh hadiah. Ya apa caranya oleh hadiah? Dan dia memaksa. Akhirnya apabila tidak tercapai, dia tidak akan mendapatkan penghargaan, dan itu mungkin sangat terpukul bagi siswa tersebut karena biasanya merasakan mendapatkan hadiah, sekarang tidak mendapatkan hadiah. Atau juga pada saat biasanya prestasi kemudian dia sakit, untuk mengejar ketinggalannya dia belajar lebih ekstra, ngebut sampai dia sakitnya timbul lagi sakit. Itu yang namanya penghargaan, bukan malah menjadi prestasi tapi malah menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Suatu misal di sebuah kelas bahwa ibu guru menampilkan 5 atau berapa wajah gambar serupa tapi tak sama. Anak-anak kemudian disuruh untuk gambar mana yang serupa persis. Ya, ada beberapa gambar yang memang serupa, ada gambar yang mirip sekali, kemudian anak-anak disuruh yang mana yang gambarnya serupa. Kemudian anak-anak nanti tepat jam, saya kasih waktu 5 menit, silakan. Kemudian anak-anak jawab. Ya, setelah itu anak-anak menjawab, ini Pak, ini Bu, ini Pak, ini Bu, ini Pak, ini Bu. Dia semangat untuk menjawab, tapi mengurangi ketepatan. Dalam artian mengurangi ketepatan, ternyata anak-anak yang menjawab tadi jawabannya banyak yang salah. Karena dikasih waktu, ataupun kok sing 5 menit iso tak kai seperti itu. Tapi ternyata setelah dipraktekkan mereka tidak tepat karena tadi penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Tidak efektif artinya dalam jangka waktu yang pendek mungkin efektif. Dalam jangka waktu yang panjang tidak efektifnya mungkin ya. Kalau mereka menyadari potensi yang ada di dalam diri sendiri untuk jangka waktu yang pendek, suatu misal Adi dia ingin berprestasi, dia belajar, ada suplai dari bapak ibu gurunya, koneksi tak kei hadiah seperti itu, kemudian dia belajar mendapatkan hadiah. Di lain waktu dia belajar lagi mendapatkan hadiah. Tapi pikiran paradigma siswa tadi itu pikirannya hadiah, bukan potensi yang ada dalam diri sendiri. Sebenarnya kalau potensi ada dalam diri sendiri, hadiah itu nomor 2, seperti itu. Dikhawatirkan dalam jangka waktu panjangnya nanti kalau tidak mendapatkan mungkin tadi sakit atau dan lain sebagainya, tidak mendapatkan hadiah, timbul yang namanya perasaan tidak enak. Nah, yang paling biasanya terjadi di kelas kita adalah penghargaan merusak hubungan. Iko oleh dia, maka dari itu kita itu kadang kalau pada saat rapotan itu ditakoni peringkat 1 sampai terakhir itu sinten Pak, itu kita canggung. Khawatirnya tadi kalau diumumkan Iko, nah, seperti itu. Jadi anak Iko aja nih mau nyogok. Karena saya sendiri juga merasakan. Anak Iko pinter gara-gara nyogok guru nih ya, gelap ngekei nang sekolahan lalu, ya. Itu penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas dalam artian tadi seperti mengurangi ketepatan. Kumpul kabeh, kemudian supaya oleh dia dikai waktu, kemudian anak-anak menurunkan kualitas ketepatannya. Penghargaan mematikan kreativitas, sama tadi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang dalam diri sendiri. Tadi sudah saya bilangkan bahwasanya anak-anak kalau kelas 1 bisa membaca sendiri kalau mereka mengetahui
tanpa adanya dia sudah bisa membaca, berarti mereka itu untuk membacanya adalah sebuah hadiah. Masuk ke materi selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dinamakan restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi anak. Dan restitusi ini tidak boleh dipaksakan, kita tawarkan. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Kita hanya menuntun, kita hanya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan oleh mereka sendiri, anak-anak, sehingga mereka dapat menciptakan atau membuat kondisi mereka yang tadinya tidak baik menjadi baik. Kemudian karakternya akan menjadi lebih kuat. Bapak Ibu, ini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal di hukuman, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tadi dihukum untuk lari. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, dalam artian korban si pihak kedua. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Identitas suksesnya betul tadi apa Pak ya, kata Pak ya, tanggung jawabnya adalah disiplin. Untuk tanggung jawab konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Kalau tadi hukuman sesuatu yang menyakitkan seperti lari, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Setelah kita menumpahkan atau anak-anak menumpahkan air di meja, kemudian dia membersihkannya adalah konsekuensi. Kalau restitusinya merupakan pilihan. Kemudian konsekuensi yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek. Seperti tadi menumpahkan air ya, wes ini butuh bersih iya Bu. Mungkin jangka pendeknya seperti itu, tapi untuk jangka panjangnya timbul atau terjaga yang namanya tanggung jawab, menguatkan murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, korban bisa diabaikan. Keempat, korban mendapatkan ganti. Ini korban itu sinten ya. Korban itu seperti ini. Misalnya anak-anak bermain bola di kelas atau di halaman sekolah. Kemudian bermain bolanya dengan bermain dalam artian bukan bermain bola voli dengan aturan yang ada pada permainan bola voli. Kemudian kena temannya merasa sakit. Nah, untuk restitusinya korban akan mendapat ganti. Nanti kita restitusi ke anak tadi yang mengenakan bola kepada temannya. Kita tanya, kita tawarkan sebagai gantinya dan lain sebagainya. Nanti ada di materi selanjutnya. Masih tabel bahwa sendiri ada negatif, netral, dan positif. Perilaku pasif agresif pada identitas gagal ataupun hukuman. Kalau konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau pada restitusinya masalah bisa terpecahkan. Kemudian yang kedua, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini mungkin ada ya, dan banyak. Terus dihukum ini kau bantil kupingnya ya.
Kongkon ini pancet, hukum ini pancet. Dan ini untuk sistem hukuman tidak akan tidak akan berjalan bila murid tidak takut dengan hukuman. Kalau di konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, kontrol. Kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Karena restitusi itu yang memecahkan adalah siswa itu sendiri, bukan kita. Kita hanya akan ada banyak atau beberapa pertanyaan pematik sehingga siswa tersebut dapat memperbaiki perilakunya. Itu restitusi. Kemudian yang ketiga, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya dihukum di sekolah, tapi di omah di Berno. Seperti itu, orang tuanya bapak, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, peraturannya adalah kamu harus, kamu harus, kamu harus, kudu. Kalau konsekuensinya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terakhir bilang terima kasih. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Bedanya konsekuensi sama restitusi, lebih sama-sama identitas sukses atau positif, tapi lebih halusan untuk yang restitusi. Dan yang terakhir, murid atau anak akan membenci peraturan. Gara-gara itu aku dihukum, gara-gara peraturan kudu jambi itu aku dihukum. Tapi kalau di konsekuensinya, murid akan menghormati peraturan dengan dia berangkat tepat waktu. Di restitusi lebih halus lagi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dalam artian menghormati orang lain itu seperti apa? Padahal kan sing telat aku, sing kena hukuman aku. Mungkin ya, atau juga bisa ada guru BP-nya kan, atau kita saja ya. Apabila murid kita nakal atau tidak patuh ya, itu kan kita juga akan merasa piye, kita akan juga akan merasa kecewa. Dan di restitusi tersebut, apabila anak bisa memperbaiki perilakunya, dia juga menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain, yaitu guru. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, tadi sudah saya bilang bahwa restitusi itu sistem yang sangat halus, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, lalu tawaran bukan paksaan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru melakukan proses yang namanya restitusi, itu kita tawarkan kepada siswa kita, karena ini sistemnya tidak atau tanpa paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, menggali karakter anak. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu, kenapa kok tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Tadi sudah disinggung di beberapa materi yang lalu, yang tadi bahwasanya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak
1,5 meter. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawabannya seperti ini. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dalam artian seperti ini, mengapa kita memiliki atau mematuhi peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dalam artian ini sepeda motor gitu. Babak gak ada helman, untuk nek tiba ya tiba dhewe kan. Tapi kalau itu peraturannya kita harus menggunakan. Tapi kalau ada keyakinan dari diri kita sendiri, yaitu sebuah keselamatan, mungkin tanpa peraturan, orang berkendara pasti akan memakai helm. Itu yang dinamakan keyakinan. Contoh keyakinan kelas mungkin dalam slide berikutnya. Saat nanti pembentukan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Bapak Ibu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Tadi sudah saya paparkan bahwasanya beda antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu kita harus mematuhi, kalau keyakinan secara otomatis kita akan mematuhinya. Suatu misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tulisan peraturan seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Meskipun tidak ada peraturan, kalau kita sudah ada yang namanya keyakinan kelas itu harus yang berpositif, maka buku tersebut otomatis akan dikembalikan oleh anak-anak, dinamai dengan tanggung jawab. Bisa pembiasaan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini bunyinya peraturan. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri secara otomatis. Jadi bedanya peraturan sama keyakinan. Keyakinan itu terbentuk otomatis dalam diri anak-anak, sesuatu hal atau karakter yang positif. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain, yaitu menghormati bapak ibu guru atau menghormati sekolahan, karena sekolah sudah membuat peraturan seperti itu. Kemudian kalau di keyakinan kelas ditambah dengan komitmen pada tujuan. Jam itu kurang 15, jam itu kurang 15, bukan karena peraturannya tapi komitmen anak-anak. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya hubungannya sama kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas yang ditanamkan adalah menghormati orang lain, jelas ya. Budaya antri, kemudian budaya sabar. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Jangan berlari di kelas ataupun di koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Penerapan
tentang keyakinan kelas di kelas 3 SDN Sumber Teguh. Bapak Ibu, kemarin saya sudah melaksanakan proses pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya dokumentasikan videonya. Bapak Ibu, di dalam video tadi salah satunya adalah mencerminkan tentang profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam artian melakukan berdoa bersama dan melakukan atau membaca surat pendek. Kemudian karakter positif yang bukan diperankan, yang didapat dalam video tadi adalah bahwasanya sebelum masuk ke kelas anak-anak baris satu-satu, kemudian bersalaman kepada Bapak Ibu guru. Dan mungkin definisi dari video tadi untuk yang pertama tadi yaitu adalah bahwasanya pembiasaan sangatlah penting dilakukan sebelum proses pembelajaran untuk membangun karakter peserta didik untuk menuju yang lebih baik. Saya sudah mencoba dan alhamdulillah anak-anak bahasa Jawanya manut.
dikongkon salin di salin. Dan sistem yang saya gunakan adalah menuntun, bukan memaksa. Karena kodrat anak bermain seperti kita tadi, mungkin ada beberapa anak dikengken ini Dimas ini. Ya. Panjangan lihat ini temannya berdoa kadang sikapnya seperti ini dulu ya, tapi akhirnya dia juga ikut. Dan sikap saya diawasi disik, karena kita tidak boleh memaksakan. Semua itu butuh proses. Yes. Betul Bupati, ingat sesuatu yang mati mangkarso tuturi ada yang proses pembuatan ke kelas dunia. Kita tawarkan kepada anak-anak, kita berkolaborasi dengan anak-anak. Tapi untuk menuju ke kelas dunia, kalian harus melakukan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yakin bahwa untuk menuju ke kelas dunia, saya harus melakukan ini supaya dari kelas dunia. Itu Dimas di Tasik Umok Dewi. Ya, di sini saya membagikan kertas berbeda, laki-laki warna pink, untuk yang perempuan warna kuning. Kenapa? Kenapa kok saya bagikan kelas? Tidak hanya dalam artian anak-anak disuruh mengutarakan saja, beda. Suatu misal kita saja, kita disuruh komen, komen, tolong dikomen. Beda sama kita akan memberikan kertas. Kita lebih cepat mengomeni lewat kertas daripada mengomeni secara langsung. Maka dari itu untuk CGB diajarkan untuk menggunakan kertas karena lebih cepat dan efektif. Kalian tulis keyakinan kelas kalian. Silakan ditulis keyakinan kelas kalian. Ada kesepakatan kelas berarti sama. Ya, nanti ada yang namanya kesepakatan kelas dan didefinisikan dalam artian tujuan akhirnya adalah untuk menuju yang namanya kelas idaman, kelas yang diinginkan. Di sini kita gali potensi anak-anak, keyakinan kelas anak-anak sehingga mereka merasa sadar diri, bukan karena paksaan, bukan karena peraturan. Di awal kesepakatan. Ya sama sebenarnya kesepakatan belajar. Ya. Kayak pelajaran boleh izin tapi angkat tangan dulu. Ya betul. Itu hampir sama dengan keyakinan kelas ya. Hampir sama dengan keyakinan kelas, cuma keyakinan kelas ini jangka mungkin ya jangka panjang, bukan mungkin pasti jangka panjangnya. Ya. Tapi untuk kesepakatan kelas mungkin beberapa hari atau beberapa waktu, dalam artian sekarang ketemu kita, nanti naik ke SMP kesepakatan kelasnya juga beda. Tapi kalau di keyakinan kelas, misal
kita pada saat pembelajaran nggak boleh ramai ya. Mungkin di SMP SMA berhubung keyakinan dari diri sendiri tidak akan ramai baik di SMP atau di SMA seperti itu. Kembali lagi pembiasaan. Di sini proses penulisan keyakinan kelas. Saya cepatkan flashnya. Setelah itu anak-anak maju ke depan untuk menempel keyakinan kelas yang sudah dituliskan tadi. Setelah itu pemaparan keyakinan kelas atau yang ditulis anak-anak secara bersama-sama. Ya, di sini Pak Ibu pembentukan keyakinan kelas 3 menuju ke kelas impian. Dari praktek tersebut anak-anak kelas 3 sudah bisa yang namanya yang tadi awal dari pembiasaan. Pembiasaannya untuk salam memang saya ubah nadanya ya. Nadanya seperti qiraah tadi. Kemudian salimnya saya ubah dari yang salim tangan 1 saya ubah menjadi 2. Ini. Ya, apa tujuan saya merubah nada dalam salam? Bukan supaya beda, enggak, supaya mereka teringat. Lagunya kan seperti membaca Al-Quran atau qiraah, supaya anak-anak ingat dengan Quran seperti itu. Itu tadi penerapan keyakinan kelas 3 SDN Sumber Teguh. Bapak Ibu, masuk ke materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama sangat jelas sekali, bertahan hidup. Manusia hidup jelas kebutuhannya adalah untuk bertahan. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kekuasaan, ingin menguasai. Ada mungkin dari Gusti Allah ya, dalam artian kenapa manusia lahir itu tangannya tidak mekar tapi menggenggam. Itu diibaratkan itu manusia itu ingin menguasai. Berikutnya adalah kesenangan. Manusia butuh yang namanya butuh refreshing, dan yang kelima adalah kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup misalnya adalah kesehatan, makanan, kebutuhan biologis dan lain sebagainya, meliputi tadi makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kita tidak memungkiri bahwasanya kasih sayang itu merupakan kebutuhan. Aneh apabila ada seseorang tidak memerlukan yang namanya kasih sayang. Kemudian penguasaan, pasti insya Allah semua individu punya rasa ingin menguasai. Kebebasan seperti paparan yang tadi menurut KHD adalah
tanpa diperintah kita bisa memerintahkan diri sendiri. Basa Jawa gak usah dodol tapi ngedoli. Dalam artian apabila ada tugas, mungkin ini saya pribadi dari kepala sekolah, saya mendapatkan info duluan. Kemudian kepala sekolah memerintahkan saya, Pak kerjakan ini, tapi saya sudah punya filenya duluan karena saya mendapatkan info dari mungkin sumber lain, ya, seperti itu. Ataupun pada saat diperintah, kita diperintah atasan kemudian langsung dikerjakan. Kemudian kesenangan, pasti butuh kesenangan. Kalau kita tidak butuh kesenangan, hidup kita kan stres. Dunia berkualitas yang dimaksud adalah dunia yang penuh dengan perkembangan zaman. Dalam artian kita harus bisa tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itu dunia berkualitas. Restitusi 5 kondisi kontrol. Posisi 5 posisi kontrol menurut Dian Gosen yaitu ini Bapak Ibu, sangat penting. Yang pertama, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tinggal kita memposisikan diri di posisi kontrol yang mana. Yang pertama, penghukum. Anak datang terlambat, misal, kamu datang terlambat, ayo cepat, mari 5 kali lapangan. Itu kita posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat mereka bersalah, dituturin dulu. Yang ketiga, posisi kita teman, guru, dan posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Belum ada solusi dari murid, kita hanya mengontrol murid. Yang keempat, pemantau. Pemantau hampir sama dengan teman, kita pantau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Mungkin yang tepat buat kita adalah posisi manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Kita menuntun murid agar murid itu sendiri, bukan kita yang menyelesaikan masalah murid, tapi murid itu sendiri. Nanti ada videonya. Tabel untuk identitas gagal dan identitas berhasil, ya. Tadi ada yang namanya penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, sekilas video tentang 5 kontrol salam bahagia Bapak Guru hebat. Restitusi. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan. Di sini akan dipraktekkan satu guru dan satu siswa. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Ini yang pertama, posisi penghukum. Naran, sini kamu. Ya, ini siswanya sudah merasa aduh. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik. Ya, itu posisi, salah satu posisi penghukum, Bu. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru Nggak bisa dicepatkan. salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Itu tadi salah satu contoh kontrol bagi penghukum. Padahal kita kan nanti berada pada posisi manajer, memberikan solusi kepada anak-anak, menawarkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Materi yang terakhir, restitusi. Di sini tadi 5 kontrol restitusi, kalau di sini cara restitusi dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mematik. Salah satunya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian meyakinkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu bagaimana Pak? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kalau ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, kita menggunakan kata-kata seperti ini. Kita menggunakan segitiga restitusi. Tapi untuk segitiga restitusi ini ditawarkan ke anak tersebut, misalnya dia telat, ya. Kemudian kita panggil, kita tahu dia telat. Cuma kita suruh masuk kelas dulu, nanti di sela-sela atau setelah pembelajaran kita panggil dia ke ruang guru ataupun ruang BB. Dalam artian kita tawarkan yang namanya restitusi. Menstabilkan identitas, kita berkata atau memberikan pertanyaan atau memberikan umpan balik pada siswa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Digedekno artinya arek-arek di sini. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian menanyakan keyakinan, karena tadi keyakinan kelas sudah terbentuk, keyakinan sekolah sudah terbentuk. Kita tanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Karena sudah dibentuk, mereka akan menjawab tidak boleh atau tidak boleh datang terlambat. Itu secara otomatis. Kalau kita sudah menanamkan yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang terakhir, validasi tindakan yang salah.
salah satu contoh pertanyaannya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, seperti itu. Contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 3 SDN Sumber Teguh. Demonstrasi kontekstual praktek segitiga restitusi. Video praktek segitiga restitusi kasus 1. Ada 2 kasus yang saya praktekkan. Ini ada modelnya, ya. Itu ada kolaborasi dengan Bu Anis. Ini siswa membeli jajan di koperasi sekolah. Zara Eliani minum es jus, kemudian nanti dilihat sampahnya. Di belakang kan ada tempat sampah. Singkatan hadir. Kemudian lagi selanjutnya saya laporkan. Nah, itu tadi kenapa kok siswanya kok setelah saya datang kok tidak membuang sampah pada kenapa kok malah dibuang di dalam pot yang berisi tentang bunga. Ini saya juga berkolaborasi dengan guru. Nanti itu balik ke kantor ya. Nah, Apakah kamu tahu yang telah kamu lakukan? Apa ya, Pak? Setelah kamu minum es jus, Oh iya, biasanya saya kata kepada apa alasan kamu ya? kata yang ya ini kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Apa alasannya? Kan tidak semua yang dia lakukan alasan yang dia terapkan adalah, padahal menurut kacamata orang lain buat sampah sembarangan ku elek gitu. Tapi dia jujur mengatakan Apakah saya agar halaman kelas saya terlihat bersih, tapi oleh nyingit nopo nih pot, bukan di tempat sampah. Seperti ini, karpet itu api, tapi gini. Apakah saya ingat dengan keyakinan kelas kita? Ini ditanyakan keyakinan kelas. Ya, betul. Kalau benar, jangan menjadi kesalahannya. saya udah maaf, Pak. Ya. Saya keyakinan kelas kita. Terima kasih ya. Ya seperti itu. Menemukan, mencari solusi masalahnya sendiri. Segitiga restitusi kasus 2. Kasus 2 tadi sampah ya. Modelnya tetap. Ini pada saat penilaian ujian ulangan harian. Nah, ini yang dilakukan. Nyuntuk. Jalan ya. Nanti ikut saya ke kantor juga ya. Ayo ya. Makanya kamu lakukan tadi. Apa ya, Pak?
masalahnya dia sendiri. Apakah kemarin malam kamu tidak belajar? Oh, Nah, dia ketiduran. apakah kalian tidak? Bentar saya potong. Dia mengatakan ketiduran. Dalam artian namanya juga ketiduran, ketidaksengajaan. Jadi tidak semuanya apa yang dilakukan anak-anak menurut kita itu negatif, tapi mereka punya alasan tertentu. Kenapa nyontek? Keyakinan kelas kita. Apa ya? Pinter. Sekarang untuk memperbaiki kesalahan kalian, apa yang harus kalian lakukan? Pinter kau nak. Terima kasih ya. Ungkapan perasaan murid. Ungkapannya. Hai, assalamualaikum. Nama saya Alia. Saya kelas 3. Saya mengajar bercakap Syafruddin. Saya ingin tahu keyakinan kelas yang harus kita patuhi. Terima kasih Pak Zen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya, terima kasih. Itu tadi contoh video keyakinan kelas. Dan di sini ada beberapa kalimat atau pertanyaan pematik seperti yang saya praktekkan tadi. Jadi siswa itu kita kasih pertanyaan, kemudian dia memecahkan masalahnya sendiri, bukan kita yang memecahkan. Tapi sebelum kita menggunakan segitiga restitusi, kita harus bisa yang namanya membuat keyakinan kelas yang ada di kelas. Nanti keyakinan kelas bisa kembali atau bisa mengimbas kepada yang namanya keyakinan sekolah. Slide terakhir Bapak Ibu, terima kasih. Dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat, saya berharap apa yang saya pelajari dari pembelajaran di guru penggerak saya imbaskan, kita sama-sama belajar. Semoga dapat melaksanakan semua slide-slide tadi sehingga menuju ke proses budaya positif yang ada di SDN Sumber Teguh. Dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.